Pernah nggak kalian bingung, kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut dalam suatu hal? Kenali dulu kenapa penting untuk tahu kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut. Thomas Edison pernah bilang, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Bayangin kalau dia berhenti di percobaan ke 9.999. Mungkin kita nggak akan punya lampu seperti sekarang. Tapi ada juga cerita lain kayak orang yang terus mencoba tapi nggak berhasil karena nggak tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut itu kunci untuk sukses. Mari kita bahas lebih lanjut tanda-tanda yang harus teman-teman perhatikan. Kamu harus berhenti kalau tujuan atau visi kamu berubah. Misalnya nih, kamu awalnya mau jadi dokter, tapi setelah beberapa tahun belajar, kamu merasa lebih tertarik di bidang teknologi. Gak ada salahnya untuk pivot dan berhenti mengejar yang lama. Tujuan hidup itu bisa berubah seiring waktu. Yang penting kamu tetap bahagia dan merasa puas dengan apa yang kamu lakukan. Jangan takut dianggap gagal kalau kamu berhenti. Itu bagian dari proses mencari jalan yang benar-benar kamu inginkan. Lebih baik berhenti sekarang daripada menyesal nanti karena terus memaksakan sesuatu yang gak sesuai dengan hati nurani kamu. Selain itu, kalau kamu merasa sudah gak punya semangat lagi untuk melanjutkan, itu juga tanda bahwa mungkin sudah saatnya berhenti. Misalnya, setiap hari kamu merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu dan merasa stres yang berkelanjutan. Jangan biarkan dirimu terus-menerus dalam kondisi seperti itu, karena bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisikmu. Cari hal lain yang bisa membuatmu lebih bersemangat dan bahagia. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan melakukan hal-hal yang gak membuatmu bahagia. Kamu harus terus maju kalau kamu masih melihat potensi untuk berkembang dan belajar. Ada beberapa tips buat kalian supaya bisa terus maju. Mulai dengan evaluasi diri secara rutin. Kedua, buat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Minta feedback dari orang-orang terpercaya. Tetaplah fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Jaga motivasi dengan mengingat tujuan akhir kamu. Kalau kamu masih merasa ada ruang untuk belajar dan berkembang, itu tanda bagus untuk terus maju. Misalnya kamu sudah melihat progres dari usaha yang kamu lakukan, meskipun belum signifikan, tetap bertahan dan terus belajar dari setiap kesalahan yang kamu buat. Jangan takut untuk mencoba metode baru atau strategi yang berbeda. Dengan terus berkembang, kamu akan menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuanmu. Semua orang sukses mengalami kegagalan dan tantangan. Yang membedakan adalah mereka nggak pernah berhenti belajar dan mencoba. Kamu harus berhenti kalau usahamu sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai atau prinsip hidup kamu. Bagaimana cara mengetahui apakah usaha kita masih sejalan dengan nilai-nilai kita? Introspeksi diri dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini membuatku bahagia dan bangga? Kalau jawabanmu enggak, mungkin saatnya berhenti. Usaha yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kamu akan membuat kamu merasa kosong dan tidak puas. Pikirkan kembali apa yang benar-benar penting bagi kamu dan apa yang membuatmu merasa berarti. Cari jalan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hidupmu. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih bahagia dan puas dengan apa yang kamu lakukan. Hidup ini bukan hanya tentang uang dan kesuksesan materi. Kebahagiaan dan kepuasan batin juga sama pentingnya. Jadi jangan ragu untuk berhenti kalau itu berarti kamu bisa menemukan jalan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan dirimu. Berhentilah sebentar saat kamu ragu, tapi lanjutkan setelah kamu merasa yakin.